Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Noah Sianturi. Pada kesempatan ini saya akan lanjutkan lagi membahas mengenai soal-soal yang keluar pada ujian HPP atau calon hakim pada 2021. Kali ini kita akan banyak membahas masalah konstruksi hukum dan penemuan hukum ya. Karena ini banyak keluar pada ujian kemarin dan ini teman-teman nanti bisa baca lebih dalam di pengantar ilmu hukum ya, karena ini benar-benar teori-teori dasar, teori-teori basic yang kita pelajari ketika di awal-awal di Fakultas Hukum. Mungkin kita bahas santai aja. Salah satunya yang pertama mungkin nanti akan saya bahas sekitar 6 soal ya teman-teman. Oke. Di sini soal yang pertama kita akan bahas mengenai pendapat Rudolf von Jhering atau biasa disebut Rudolf von, atau Rudolf von Jhering juga sama aja, nama lengkapnya Rudolf von Jhering. Rudolf von Jhering pernah mengungkapkan 3 syarat konstruksi hukum yang harus dipenuhi. Ini teman-teman pasti sudah mulai ingat nih. Apa saja 3 syarat konstruksi hukum yang harus dipenuhi. Jadi si Rudolf von Jhering ini menyampaikan gagasan ada 3 hal yang harus diperhatikan jika mau membuat sebuah konstruksi hukum. Yang pertama disampaikan bahwa konstruksi hukum harus mampu melihat semua bidang hukum secara positif. Jadi konstruksi hukum itu harus meliputi semua bidang hukum positif. Itu menjadi syarat pertama. Yang kedua, tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya. Jadi dalam konstruksi hukum itu tidak diperbolehkan ada pertentangan logis gitu. Jadi suatu konstruksi hukum tidak boleh menyangkal dirinya sendiri atau tidak boleh menyangkal konstruksi hukum itu sendiri. Artinya harus logis gitu. Kalau dia menyangkal konstruksi hukum itu sendiri atau dirinya sendiri, berarti kan ada pertentangan logis. Itu maksudnya teman-teman. Dan yang ketiga, konstruksi hukum itu tidak dibuat-buat atau ada estetika gitu. Jadi ada faktor keindahan gitu. Tidak dibuat-buat artinya harus mampu memberi gambaran yang jelas tentang sesuatu hal gitu. Itu artinya adanya estetika. Estetika di sini maksudnya bahwa konstruksi hukum itu tidak dibuat-buat atau tidak dikarang-karang gitu. Jadi itu keluar teman-teman ya. Persisnya mungkin nanti akan saya coba buat konstruksi soalnya, meskipun mungkin tidak sama persis dengan pilihan jawaban ABCD-nya, tapi ini menjadi gambaran buat teman-teman. Jadi itu soal yang pertama. Mungkin kita akan lanjut ke soal yang kedua. Di sini yang dibahas mengenai sistem Anglo-Saxon gitu. Dalam kita katakan dalam dunia ini kan ada dua tipe nih, Anglo-Saxon atau civil law atau continental law. Anglo-Saxon atau common law sama aja. Anglo-Saxon dengan common law dikatakan sama ya, di banyak literatur dikatakan sama meskipun sebenarnya tidak persis sama. Civil law juga dengan continental dipersepsikan sama seperti itu. Cuma di sini yang ditanyakan, menurut Avedisei, ini nama ahli juga ya, ini biasa kita baca di buku, di banyak literatur, bahwa pada Anglo-Saxon itu menitik beratkan pada apa gitu. Ada kan perbedaannya antara Anglo-Saxon dengan continental law atau civil law. Antara kedua hal ini ya ada yang sangat membedakan gitu. Kalau misalnya di Anglo-Saxon itu adalah supremasi hukum gitu. Jadi itu bedanya, atau biasa disebut the rule of law. Kalau misalnya di
di civil law, continental law itu biasanya disebut res stat gitu. Apa yang paling membedakan sebenarnya? Salah satu hal yang paling membedakan itu adalah kalau di res stat itu ada 3 cirinya ya: perlindungan hak-hak asasi manusia, kemudian pemisahan atau pembagian kekuasaan, yang ketiga pemerintah berdasarkan perundang-undangan gitu. Sementara kalau di Anglo-Saxon itu, di sana itu sebenarnya pertama di sana itu supremasi hukum, yang kedua itu semuanya sama, equality before the law. Itu cirinya dari Anglo-Saxon gitu. Kalau di res stat atau continental law, yang tadi ada tiga cirinya tadi itu: pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, terus adanya peradilan administrasi. Itulah salah satu cirinya. Seperti di Indonesia, kita negara hukum atau res stat, ada namanya peradilan administrasi, yaitu peradilan tun gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa di komen juga ya, jika punya referensi atau penjelasan yang lebih detail masalah hal ini. Jadi yang ditanya seperti ini teman-teman: negara hukum menurut Avedise pada Anglo-Saxon menitik beratkan pada dikasih pilihan supremasi hukum, pemisahan atau pembagian kekuasaan, terus peradilan administrasi, dan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan. Tentunya karena ada supremasi hukum, ini adalah ciri khas dari Anglo-Saxon gitu. Kalau yang lainnya tadi pilihannya itu merupakan ciri dari continental law. Jadi itu perlu teman-teman pelajari ya, karena ini benar-benar berdasarkan soal yang keluar di APP atau calon hakim 2021. Oke, next kita lanjut. Oke. Di sini ditanya sistem common law mempunyai karakteristik gitu. Seperti apa? Maksudnya apakah dia sistematik, problematik, atau problematik sistematik gitu. Teman-teman harus ingat gitu. Sistem common law atau Anglo-Saxon itu di sana itu tidak berdasarkan kodifikasi. Jadi berdasarkan keyakinan hakim dan tentunya berdasarkan keputusan-keputusan terdahulu. Artinya apa? Di sana itu lebih mengutamakan menyelesaikan problem dulu, problematik dulu, baru sistematis gitu. Berbeda dengan sistem yang kodifikasi atau sistem yang kontinental atau civil law. Di civil law atau kontinental ini, yang pertama itu kodifikasi dulu, baru sistematis, diundangkan dulu, dibukukan dulu gitu, baru sistematis, baru problematis. Artinya ada dulu undang-undangnya, baru diselesaikan gitu. Kalau di Anglo-Saxon selesaikan dulu gitu. Makanya disebut problematik sistematis. Itu merupakan ciri dari common law. Sedangkan kalau sistematis problematik itu adalah ciri dari civil law atau continental law. Jadi itu ditanya, jadi itu keluar teman-teman ya, ciri dari common law, ciri dari continental law seperti itu. Jadi itu teman-teman perlu pelajarin juga ya nanti. Soal yang ketiga, ini keluar juga teman-teman. Ini adalah pendapat ahli ya. Yang ditanya itu pendapat dari Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman, dia menyatakan bahwa efektif dan berhasilnya penegakan hukum tergantung dari hal apa saja. Ini sudah sangat sering, atau ini salah satu pendapat ahli yang sering kita dengar gitu. Jadi Lawrence Friedman ini menyatakan bahwa ada 3 hal gitu, efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum. Yang pertama, struktur hukumnya. Yang kedua, substansi atau isi dari hukum itu sendiri.
yang ketiga budaya hukum. Jadi ini keluar teman-teman. Lebih persisnya mungkin nanti akan saya buat coba buat soalnya. Jadi ditanya seperti ini, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 unsur sistem hukum, yakni yang tadi yang saya sebutkan. Jadi ini juga keluar ya teman-teman. Ini sebenarnya sudah pernah kita pelajarin ketika di Fakultas Hukum, tapi mungkin karena sudah lama lulus seperti saya, jadi banyak juga teori-teori bukan tidak hafal ya, tapi setelah dipelajari lagi jadi ingat kembali seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Ini soal yang keempat. Ini sangat terkenal juga ini teman-teman. Ini mengenai pendapat yang dikemukakan Wiyarda. Ini mengenai penemuan hukum gitu. Jadi yang ditanyakan itu menurut Wiyarda dalam bukunya Draaitieven van Rechtvaardiging membedakan penemuan hukum menjadi Wiyarda ini membedakan 3 jenis penemuan hukum gitu. Dia menyatakan bahwa 3 jenis penemuan hukum itu atau rechtvaardiging itu, yang pertama itu secara otonom gitu, secara otonom. Yang kedua secara heteronom. Yang ketiga secara campuran gitu. Kalau otonom itu sendiri, itu berasal dari dirinya sendiri, tidak dipengaruhi oleh pihak lain gitu, tidak tergantung pada hal lain gitu. Inilah yang biasa dipakai di sistem hukumnya di Anglo-Saxon, atau seperti contoh misalnya di Inggris ya gitu. Jadi penemuan hukum itu dia berdasarkan si hakim itu sendiri gitu. Sedangkan kalau di kita nggak bisa, harus berdasarkan undang-undang juga, harus berdasarkan aturan juga baru boleh gitu. Hakim tidak semata-mata berdasarkan dirinya sendiri, tapi dipengaruhi di luar dirinya sendiri. Itulah yang dinamakan heteronom gitu. Kemudian yang campuran ya gabungan dari otonom dan heteronom. Kalau di Indonesia menurut saya lebih pas mungkin campuran kali ya, karena dari sisi hakimnya sendiri ada keyakinan, mungkin dari luar juga dia harus melihat apakah benar-benar tidak diatur atau tidak, apakah melanggar aturan lain atau tidak gitu. Jadi hakim tidak bebas, tidak seperti yang otonom. Ini keluar, dan saya juga sebetulnya ini sudah lama tidak mendengar ini, sudah lama, karena mungkin sudah tidak mengulang-ulang lagi membaca buku-buku ketika kita kuliah dulu. Tuh. Oke, kemudian ini soal yang keenam. Ini lanjutan dari penemuan hukum tadi. Ini ditanyakan lagi nih. Kalau misalnya di negara kontinental, penemuan hukumnya seperti apa gitu. Balik lagi kan ke teori tadi gitu. Kalau di kontinental, tentunya penemuan hukumnya menurut saya tidak bisa secara otonom, tapi heteronom. Itu ciri dari hukum yang menganut secara kontinental. Jadi yang keenam ini ditanyakan seperti ini teman-teman. Penemuan hukum atau rechtvaardiging dalam sistem kontinental adalah dibuatlah pilihan-pilihan penemuan hukum secara otonom, secara heteronom, rechtvaardiging dan sebagainya. Tentunya kalau berdasarkan literatur yang kita baca, pada umumnya negara-negara yang menganut kontinental pasti atau heteronom ya penemuan hukumnya gitu. Sebelumnya kenapa saya sebutkan Indonesia mungkin lebih cocok campuran, karena kita sebetulnya tidak murni ya. Kalau kita dibilang murni secara kontinental ya tidak juga gitu. Tapi kalau dibilang ada Anglo-Saxonnya sedikit ya juga gitu. Karena di kita sendiri jurisprudensi itu boleh gitu, meskipun terbatas gitu.
Sedangkan itu merupakan jurisprudensi, itu merupakan ciri dari negara yang menganut sistem Anglo-Saxon gitu. Jadi tapi ya secara umum memang kita dikategorikan oleh para ahli, oleh para senior-senior yang bergelut di bidang hukum yang lebih berpengalaman, mengatakan bahwa Indonesia ya masuk ke kontinental atau sistem kontinental. Jadi itu dia teman-teman beberapa soal. Ini benar-benar real sesuai dengan soal yang keluar pada 2021 yang sudah lewat berdasarkan pengalaman teman-teman di lapangan itu. Apabila teman-teman yang ujian 2021 punya pertanyaan atau punya atau mau mengungkapkan soal-soal yang keluar, teman-teman bisa di komen ya. Kita akan sharing, dan saya juga mengharapkan kalau ada yang salah dalam penjelasan video saya, silakan diperbaiki, silakan di komen. Kita sama-sama belajar. Mungkin itu aja kali ini seri yang saya bisa berikan. Terus dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.